Cek. Shalom. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita. Hari ini, seberapapun banyak kita hadir di sini, tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja tempat ini. Dan saya juga menyapa baik Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan secara online atau dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Oleh karena penyertaannya, oleh karena kemurahannya, kita semua ada tempat ini. Kita semua boleh beribadah tempat ini dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita tunduk kepala. Kita mulai dengan doa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu yang terbaik Tuhan, buat setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah hantarkan kami tempat ini dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami yang datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan padamu Tuhan. Kami yang datang Tuhan, dengan hati kami yang terbuka pada Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap puji dan sembah kami ke dalam-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu nyata di tempat ini Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Baik kami yang saat ini ada di sini Tuhan maupun saat ini sedang menyaksikan secara online Tuhan. Engkau berkati kami semua tanpa ada yang kurang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang pimpin setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau sambut Engkau, kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari buka hati kita buat Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu, kami mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat
kita nyatakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi
tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bergembira bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perkenanan-Mu Tuhan yang luar biasa bagi tempat ini, bagi setiap kami Tuhan yang datang dengan hati kami Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami yang paling luar biasa bagi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami bersuka cita, ketika kami menyanyikan Engkau Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap kita umat yang percaya kita sambut Tuhan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bagi berdiri. Kita mau bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan kita. Mari kita sapa kiri kanan kita dan katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa.
yang paling meriah. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa kita adalah anak-anak kemenangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyatakan sungguh kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Semua nyatakan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Manusia menyembah dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, angkat kami dari kegelapan. Untuk menyatakan Kau hebat Tuhan, Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku dari kemuliaan, sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Haleluya, sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kembali Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bentuk menjadi hamba yang taat dan setia kepadamu. Kami mau Tuhan menjadi hamba yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bentuk hati kami Yesus. Ku
juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita yang paling dalam. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami bawa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang kami bawa sesuatu pun waktu kami datang di dunia ini, Tuhan. Dan tidak ada yang dapat kami bawa waktu kami kembali ke surga dari dunia ini. Namun ada satu hal yang ku kehendaki yang selalu harus ada di dalam kehidupan kami, dan akan kami bawa sampai di hadirat-Mu, yaitu hati hamba, hati yang menyembah Engkau Tuhan. Kiranya kami yang hadir pagi ini, Tuhan beri kami hati seorang hamba, agar hidup kami memperkenankan hati-Mu.
Karena Engkau telah memberikan teladan yang indah di dalam hidup kami. Bukan sekedar Engkau mengajar kami, tetapi Engkau melakukan, Engkau mengerjakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami duduk di kaki-Mu Tuhan pagi ini, berbicaralah dan bersuaralah dalam setiap hati kami untuk terus membangun hidup. Semakin hari hidup kami semakin disempurnakan, hidup kami serupa dengan putra-Mu Yesus Tuhan. Hambamu alat di dalam tangan-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, hati, pikiran, roh, jiwa, Tuhan kuduskan dan kuasai, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu semata-mata hanya firman-Mu, kehendak-Mu yang boleh sampai dalam setiap hati kami semua. Kami bersambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Makasih semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, duduk di sini, kelompok di sana, kelompok di sini. Apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yuk, melem. Semangat gitu loh, yuk. Semangat gitu loh ya. Ya, haleluya. Ayo semangat Mas. Haleluya. Puji Tuhan. Tanggal 31 Opa ke Jakarta dan ke Puncak untuk pelayanan retreat dan ibadah di Kapuk. Puji Tuhan, oleh pimpinan Tuhan, ya seumur ini jalan sendirian, tapi tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu nganti hidup saya, sehingga boleh berangkat, melayani semua yang ditugaskan oleh Tuhan, kami selesaikan, dan pagi ini, tadi malam pulang jam 11 malam sampai rumah, dan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita terus ya bersemangat, sekalipun keadaan banyak hal-hal yang bisa membuat kita lemah di dalam situasi dunia ini, tapi jangan kendor, semua terus semangat, karena orang yang bersemangat dapat menanggung beban-bebannya ya. Nek enggak semangat, aduh gampang kena masalah sedikit teler saudaraku. Kalau ada semangat dalam hidup kita bersama dengan Yesus, apapun yang kita hadapi, Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita masuk di dalam bulan Juni, tema kita adalah hati hamba. Hati hamba. Puji Tuhan. Setiap tema terus berbicara dalam hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan dan memproses hidup kita supaya semakin hari hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan. Rencana Allah dalam hidup kita terus membentuk, memproses hidup kita untuk menjadi seperti Kristus. Semakin hari semakin terwujud di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, semakin lama mengikut Tuhan, kita harus semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu kehendak daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau bulan yang lalu adalah motivasi ya. Kita harus mempunyai motivasi yang bersih, motivasi yang tulus membangun hidup kita. Dan hari ini lebih masuk lagi, sekarang berusaha dengan hati kita. Hati anak-anak Tuhan, Tuhan kehendaki supaya anak-anak Tuhan memiliki hati hamba, ya, hati hamba. Artinya hati hamba itu adalah hati yang siap untuk melayani. Hamba itu melayani. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Puji Tuhan. Bisa ditayangkan, Mas.
Yang depan sendiri. Hati hamba, puji Tuhan. Kita akan membaca ayat mas kita untuk bulan ini adalah Markus 9 ayat yang ke-35. Puji Tuhan. Markus 9 ayat 35. 1, 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya. Orang yang ingin menjadi istimewa justru harus menjadi pelayan. Ini sangat ortodoks Bapak Ibu. Ya. Biasanya kalau orang ingin istimewa itu, wah dia berusaha supaya ngetop, supaya makin bersinar. Tetapi Yesus mengajar kita kalau kita ingin ngetop, justru kita harus turun untuk menjadi pelayan. Hati hamba artinya hati yang rela, siap untuk melayani baik Tuhan maupun sesama kita. Klik. Ya. Puji Tuhan. Karena kebesaran seorang hamba bukan seberapa banyak yang kita perintah atau yang diperintah, tetapi kebesaran seorang hamba itu terletak pada seberapa banyak orang yang dilayani. Ya, kalau merintah itu raja ya. Tapi di sini memiliki hati hamba. Hati hamba bukan terletak kebesarannya, hati hamba pun terletak kepada seberapa banyak orang yang kita perintah, tetapi seberapa banyak yang orang kita melayani. Artinya kalau Tuhan menghendaki setiap pribadi kita memiliki hati hamba, supaya kita setiap anak-anak Tuhan kita siap melayani. Artinya melayani itu mengutamakan orang lain di dalam hidup kita. Ya. Dan kebetulan di dalam ayat-ayat ini ada di dalam Injil Markus. Ya, Injil Markus. Memang Markus menampilkan bahwa Yesus sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Kalau Injil Matius menampilkan Yesus sebagai raja. Ya, kalau Bapak Ibu baca Injil Matius, maka di sana Bapak Ibu temukan Yesus sebagai raja. Ya, disembah. Raja yang pertama silsilah. Jadi kalau Bapak Ibu buka Injil Matius, buka pertama kali yang keluar apa? Silsilah. Karena apa? Karena raja. Raja itu penting, harus ada silsilahnya, itu penting. Turunan ngendi gitu. Ya, bukan utuh kayak turunan PTKT, rapayu saudaraku. Ya, gitu. Ya. Tapi Injil Markus bukan hanya tidak ada silsilah saudaraku. Yesus datang di dalam Injil Markus, begitu kita buka Injil Markus, Yesus bekerja, Yesus melayani. Ya. Ya. Karena Yesus di sini digambarkan sebagai hamba. Ya. Hamba. Hamba itu nggak penting silsilahnya. Ya. Saudara nggak perlu, misalkan saudara cari pembantu harus, wah keturunannya Raden Sopo sik, ya enggak ada saudaraku. Jadi kalau pembantu yang penting bukan silsilah, mau anaknya siapa, yang penting dia bekerja. Yang penting dia siap melayani, dia siap melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itu hamba. Ya. Jadi Injil Markus itu tepat. Yesus tidak ada silsilahnya. Ya, tahu-tahu Yesus hadir, pelayanan. Habis kerja ini, kerja itu, habis kerja itu, kerja ini. Dan memang Injil ini ditujukan kepada orang Romawi yang holik, jadi tukang kerja. Ya, puji Tuhan. Ya. Yesus sebagai hamba. Ya. Sebab sepanjang Injil Markus kita lebih banyak melihat, menemukan di sana
apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak ada silsilahnya. Jadi kita lalu kembali sedikit pelajaran ya. Artinya Injil-Injil ditulis oleh ilham Roh Kudus itu tepat ya, tepat ya. Kok yo nek Markus ora enek silsilahe Yesus itu hamba ya, karena hamba nggak perlu keturunan siapa. Tapi Injil Matius Yesus raja langsung silsilah. Keturunan dari siapa? Dari Raja Daud. Itu pentingnya di situ. Ya. Sehingga Injil ini komplit untuk membangun kehidupan kita manusia. Ya. Dan salah satunya pagi ini kita bersama-sama belajar supaya kita memiliki hati hamba. Kenapa? Yuk, puji Tuhan. Ya. Ya. Karena Kristus. Ya. Untuk kita menjadi seperti Yesus, Yesus pun juga sebagai hamba. Bapak Ibu sebagai hamba. Ya, kalau kita baca Markus 10:45, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Coba dibaca ayat 43 dan 44. Atau tampilkan 43 dan 44. Puji Tuhan. Markus 10:43. Dari 43. Ya. Gitu. Markus 10 mulai ayat 43. 1, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Sehingga siapa yang ingin menjadi terkemuka harus menjadi yang terakhir malah. Siapa yang ingin jadi gede, ya, jadi bos, justru harus jadi pelayan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang dididik oleh Tuhan. Sebetulnya itu sesama saja dengan satu sikap kita adalah kerendahan hati. Hidup memiliki hati hamba berarti hidup di dalam kerendahan hati. Ya, bukan kesombongan. Dan untuk belajar melayani, untuk memiliki hati hamba, hanya satu yang dapat memberikan teladan kita yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, marilah, dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Ya, kita nggak bisa belajar dari manusia. Kerendahan hati hanya dapat kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus adalah teladan yang luar biasa. Ya. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia, menunjukkan diri sebagai hamba. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan kita manusia, agar kita menjadi seperti Dia dan juga memiliki hati hamba, hati yang melayani. Orang yang memiliki hati hamba, orang yang rela untuk melayani, mereka adalah orang yang mendatangkan faidah bagi sesamanya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya punya sahabat di Jakarta, memulai bangun gereja dari sekolah minggu di kandang ayam tahun 72. Ya, asal ke Jakarta kita ngelayani sama-sama. Kadang 3 bulan sekali ke Jakarta ngelayani dari sekolah minggu
sekarang sampai menjadi jemaat. Ya belum banyak, paling-paling sekarang ini paling 100 orang. Ya. Ya. Tapi dari tahun 72 sampai sekarang membangun satu persahabatan, ya ini tidak gampang, ya tidak gampang. Ya. Kenapa bisa terjadi sampai sedemikian? Karena kita hidup saling melayani. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya hadir di sana membuat orang sukacita, itu telah menjadi berkat. Ya, kalau kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan membuat orang lain bersukacita, ya itu hal yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau kita memiliki hati hamba, hati yang melayani. Ya. Saya punya anak buah, tapi hatinya sedikit bos. Jadi sama-sama di gereja yang sama, kalau ke Jakarta, kadang mereka ngomongin jeleknya ini, tapi saya tidak di situ. Ya, tapi kami mendidik untuk kita hidup melayani. Ini hanya contoh, ini bukan apa sesuatu yang untuk ditonjolkan. Ya, seperti kalau saya ke Jakarta, ada, ini pendetanya ngepel, ibu pendetanya ngepel. Ya otomatis kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan yang punya hati hamba, saya juga ikut ngepel. Ya, sehingga akhirnya ngepel sama-sama. Ya, sehingga akhirnya kehadirannya tidak membebani, tetapi kehadirannya memberikan kesenangan, memberikan pertolongan. Itu dapat dilakukan kalau kita mempunyai hati hamba. Tapi kalau hatinya bos, ya ngepel loh, tak seneng lah begitu, saudaraku. Akhirnya kalau datang ke sana, ya nengkreng terus, ya lama-lama orang kan bosen. Sebab itu Yesus mengajar kita, milikilah hati hamba seperti Yesus. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Juru selamat kita sendiri mengosongkan diri. Dia sebetulnya Allah yang sejati, dan dia menjelma menjadi manusia yang sejati. Dan di dalam wujud manusia itu dia ingin membangun satu umat, agar umat yang memiliki hati hamba, sehingga dia tidak hanya mengajar, tetapi dia telah menunjukkan diri, mempraktekkan diri. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, ya walaupun sebetulnya manusia Allah yang top, tetapi dia telah merendahkan diri, ya. Bahwa Allah yang sebenarnya Allah itu tidak dipertahankan, ya tidak dipertahankan sebagai aku Gusti Allah, tidak, saudaraku. Tapi justru dikosongkan, aku ini bukan siapa-siapa, aku datang ke dalam dunia. Bahkan dia menunjukkan diri sebagai pelayan, seorang hamba. Seluruh hidupnya dipakai untuk melayani. Siapa yang tidak menikmati pelayanan Yesus? Orang sakit dilayani, orang berdosa dilayani, orang kelaparan dilayani, ya, orang kusta dilayani, semua menikmati pelayanan, ya. Sehingga dia dikenal sebagai hamba Allah yang turun ke dalam dunia ini, ya, yang mengajak membangun tanpa suara, tetapi hanya satu kata, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Artinya dia datang dengan low profile, dengan kerendahan, ya, tidak datang dengan begitu, tapi dengan profil, melihat yang tertunduk ditegakkan, ya, buluh yang terkulai tidak dipatah tapi ditegakkan.
sumbu yang berasap, sentir yang sudah mendelep-mendelep tidak dipadamkan, tetapi diusahakan supaya hidup. Itu Yesus. Ya. Kalau manusia, sudah begitu, mendelep-mendelep, tepang sekali, sudah nih pepes, patah sekali, nyepet-nyepetin meripat kan begitu. Tapi Yesusku, Allah sejati, menjadi manusia sejati, memiliki hati hamba, sehingga apa yang dia lakukan kepada manusia satu wujud anugerah dan welas asih. Ya. Memiliki hati hamba berarti hidup di dalam welas asih. Amin, Bapak Ibu, welas asih. Ya. Bisa menangis dengan orang yang menangis. Ya. Karena memiliki hati hamba. Yesus datang dengan segala keberadaannya, tetapi kita melihat sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, keberadaannya semua serba rendah. Ya. Lahir pun di kandang, pokoknya semua serba rendah. Ya. Namun di dalam kerendahan ini, justru disitulah satu jalan ataupun sesuatu yang membuat Yesus ditinggikan. Jadi untuk kita menjadi tinggi, justru kita harus rela untuk menjadi rendah atau turun. Bapak Ibu pernah menggali sumur? Ya, kalau ada sumur 10 meter, Bapak Ibu masuk ke sumur, berarti Bapak Ibu turun berapa meter? 10 meter, ya. Kalau Bapak Ibu naik nanti berapa meter? Kalau dari ya? 10 juga. Kalau sumurnya 5 meter, Bapak Ibu turun nanti naiknya berapa? 5 meter ya toh. Betul. Kalau turunnya hanya 2 meter, naik ya juga hanya 2 meter. Ya. Tapi Yesus turun sedalam-dalamnya sampai serendah-rendahnya. Maka Alkitab katakan, klik. Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Kita baca, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Loh, ternyata kerelaannya untuk turun ke dunia, kerelaannya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya, toh akhirnya Bapa meninggikan dia sangat tinggi. Bapak Ibu ingin menjadi gede, ayo kita rela untuk jadi kecil. Bapak Ibu ingin jadi bos, ya harus kita rela untuk menjadi pelayan. Sehingga sebetulnya Tuhan mendidik kita memiliki hati hamba supaya kita hidup saling melayani. Kita sesama saudara, kita sesama warga kerajaan surga, kita harus hidup saling melayani, saling menolong, saling menguatkan, saling membangun, bukan saling merendahkan dan saling meremehkan, tetapi kita saling melayani. Kita bisa saling melayani kalau kita memiliki hati hamba. Ya. Kalau hamba itu memang tugasnya melayani. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur mengatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ada saatnya kita merendahkan diri, ada saatnya kita hidup untuk kita menjadi seorang yang tidak ada artinya sama sekali, melakukan hal-hal yang mungkin kecil, tidak dianggap, mungkin remeh, ya di dalam pekerjaan Tuhan mungkin kita sesuatu yang hanya mungkin ngepel dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, saat kita terus merendahkan diri melayani, ada waktunya Allah meninggikan hidup saudara.
Allah memuliakan hidup saudara. Sebab itu ada dikatakan, barang siapa menabur dengan maju dengan air mata, ya, dengan tangisan, ya, dengan segala kesulitan apapun, tapi nantinya akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi marilah kita dididik oleh Tuhan memiliki hati hamba, berarti harus kita memiliki hati sebagai anak Tuhan yang setia. Hamba adalah seseorang yang hanya melakukan taat kepada tuannya, satu. Yang kedua, setia untuk melakukan seterusnya. Sebab itu berbahagialah seorang hamba jikalau tuannya datang didapati masih tetap mengerjakan pekerjaan tuannya. Ya. Ya. Ada kesaksian, mungkin sudah saya saksikan. Dulu punya seorang pembantu, ya, baru zaman model-model HP itu. Ya kalau tuannya pergi, di rumah main HP, ya, di rumah main HP, kerjaan keter dan lain sebagainya. Terus kalau disuruh mbadi, ya, mbadi. Kalau disuruh ke pasar, pembantu nggak bener, ya mbadi. 5.000 dibilang 6.000, ada untung di situ. Ya. Tapi sang tuan ini dengan setia sebagai orang percaya, dia selalu meneladani. Waktu tahu sedemikian, tidak terus marah, ya, tapi kasih nasihat dengan senyum. Dan akhirnya dia terima Tuhan. Ya, akhirnya terima Tuhan, jadi orang percaya. Ya. Lalu dia bersaksi. Waktu di gereja dia bersaksi, Bapak Ibu, saya ini pembantu. Gitu. Ya. Kerja saya ya melakukan apa yang Tuhan saya suruh saya kerja. Dan sekarang saya terima Yesus, saya juga tetap jadi pembantu, dia bilang begitu, tetap jadi pembantu. Loh lah bedanya apa? Akhirnya dia ceritakan bedanya. Dia open, ya. Dulu sebelum nderek Gusti, sebelum ikut Tuhan itu, dulu hidup saya ya itu tadi, nek ditinggal lunga dolanan HP, ya, mbadi. Tapi sekarang ada sesuatu yang ada di hati saya. Apalagi saya ini pembantu, ya. Kok mau seperti bos, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Ada sesuatu yang mengubah hidup saya. Walaupun saya sekarang tetap pembantu, tapi saya pembantu dengan menjadi pembantu yang dipenuhi dengan sukacita, karena sekarang saya menjadi pembantu yang tulus. Enggak mainan HP lagi, enggak mbadi lagi, tetapi menjadi pembantu yang hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya singkat cerita, pembantu ini sampai tua. Akhirnya waktu tua, lalu oleh sang majikannya dibilang, sudah sekarang enggak jadi pembantu, jadi mbah saja. Ikut ngopeni putu, ikatan keluarga yang luar biasa. Kenapa? Karena tuannya memiliki hati hamba, mengalir kepada pembantunya. Akhirnya pembantunya diubahkan hidupnya menjadi seorang yang memiliki hati hamba. Kalau seluruh jemaat Tuhan memiliki hati hamba, ada damai sejahtera. Karena kita hidup saling melayani. Amin, Bapak Ibu. Ya, kiranya gereja kita berapa banyak kita yang ada, kita mau belajar memiliki hati hamba, berarti menjadi anak-anak Tuhan yang rela dan siap untuk melayani satu sama lain, sehingga kita satu sama lain menjadi berkat. Ya. Dan apabila itu kita kerjakan dalam hidup kita, kita turun serendah-rendahnya, nanti akhirnya kita pun akan diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya. Ya. Bunyan berkata, untuk turun ke dalam kerendahan hati, untuk memiliki hati hamba,
itu tidak gampang. Ya, itu enggak gampang. Ya. Digambarkan oleh Bunyan untuk turun sebagai orang yang memiliki hati hamba, sebagai orang yang rela melayani dan siap melayani. Digambarkan turun seperti melewati jurang yang terjal, turunnya itu susah sekali. Ya. Memang tidak gampang merendahkan diri, tidak gampang memiliki hati hamba, tidak gampang untuk kita saling untuk melayani, karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam dirinya ada sifat egois, maka lebih senangnya dilayani, maunya dilayani. Begitu. Ya. Saya waktu sekolah Alkitab dididik Tuhan untuk kerendahan hati ini. Hampir saja saya tidak jadi sekolah, ya. Karena dulu dari latar belakang guru, di sana nyuci pun dicucikan, masak pun dikasih makan. Pokoknya waktu jadi guru, walaupun di desa gajinya kecil, tapi diupah ini enak, saudaraku. Lalu masuk sekolah Alkitab, begitu saya masuk, 2 minggu disuruh ngosek WC, ya, ditambang ngosek WC. Temanku kalau ngosek WC 3 hari ganti, saudaraku. Saya 2 minggu suruh ngosek WC terus. Ya. Lalu setannya ngomong di telinga, ya itu untungnya kowe mlebu sekolah Alkitab. Wis enak-enak dadi guru, ndadak mlebu sekolah Alkitab. Kowe nang desa diopeni, mangan dicawisi, klambi dikumbahke, disetrikake, nek kumpul karo jagongan, kumpule lurah, kumpule, dan setane ngomong, apa kowe saiki kowe nang kene kon ngosek WC lho, kancamu ping 3 dina, kowe 2 minggu mbuh bar apa ora. Ya. Hampir saya keluar, saudaraku. Wah, hampir kesombongan ini. Wah, iya apa sungguhnya nang kene pon. Begitu, saudaraku. Untung saya ketemu teman yang lebih dewasa rohaninya, karena saya waktu itu baru bertobat 3 bulan, terus masuk sekolah Alkitab. Yang lain ada yang sudah melayani sekolah Alkitab, begitu. Nah, lihat ya, apa mas, kok merengut bae, gitu. Ngopo kon ngosek WC 2 minggu rabar, kancane mung 3 dina, aku arep metu bae. Jangan, kuwi ujian, dia bilang. Kuwi ujian, ya. Ujian, rugi kowe nek metu. Ujian, kuwi diuji, kita dididik, kita datang di sini untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi ini pelayan Tuhan. Akhirnya menyejukkan hati saya. Ya, ternyata ya memang karena latar belakang masih umpama barang itu berongkolan, saudaraku. Tapi akhirnya taat. Dan ternyata, saudaraku, enggak sampai lama, ya kira-kira enggak sampai sebulan, tahu-tahu saya dipanggil ibu direkturnya, ya bang bu direktur, Ishak ada datang, gitu. Ternyata pagi itu yang membersihkan kamarnya direktur ini sakit, tidak bisa, ya terus saya disuruh menggantikan, ya dari WC sekarang disuruh kamar direkturnya, ya beda toh, beda, bisa masuk, waduh, wah nek kene ambune telek, nek kene ambune wangi, tapi uang itu teng berjejer, ada uang itu di meja itu teng berjejer, sudah saya taruh semua rapi, uangnya kumpulin, itu ujian, ijek malingan apa ora, mungkin begitu, ya ujian. Akhirnya lulus, saudaraku, lulus, saya membersihkannya, lulus. Akhirnya selama saya sekolah 7 bulan, ya ngosek WC 7 dino, tapi di kamar direktur sampai selesai saya sekolah. Ya, kalau kita rela, mudahkan hati, melayani, akhirnya ini contoh yang sederhana saja. Akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik, ya. Ujian itu sementara, kesulitan itu sementara. Kita dididik untuk merendahkan hati, itu sesuatu kalau sudah terbentuk sesuatu itu umpama dalam kesulitan itu sementara.
Semua sementara. Yang kita hadapi di dunia ini semua sementara. Tapi kalau kita memiliki hati hamba, kita melekat kepada Tuhan, bahwa yang semua di dunia ini sementara, tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam segala situasi, Dia selalu hadir dalam hidup kita. Saat Dia melihat kita memiliki hati seperti hatinya, ya. Karena Yesus sendiri punya hati hamba. Jadi kalau melihat kita hati kita seperti hatinya, itulah yang memperkenankan hati Tuhan. Dan jikalau Yesus ditinggikan, maka Alkitab katakan bukan dari timur, dari barat, ya, tidak perlu promo, tidak perlu golek wah, tidak perlu golek gede, tidak perlu saudara-saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, wah pengen nonjol, tidak perlu. Jalan kita bukan nonjol, jalan kita adalah turun ke dalam kerendahan hati, turun sebagai hati hamba, sebagai pelayan untuk mengangkat. Itu urusannya Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah berdustakan janjinya. Siapa rela turunnya, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dia yang menyombongkan diri akan direndahkan. Ayo kita hidup di dalam kerendahan hati, memiliki hati hamba, hidup saling melayani, hati yang taat, ya, taat kepada Tuhan, setia di dalam peringan kepada Tuhan, dan setia sampai akhir hidup kita untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Klik. Habis, puji Tuhan, ya. Kiranya renungan ini menggugah hati kita, untuk kita setiap pribadi kita, ya, bukannya sekedar meneladani Kristus, ya, kita tidak bisa meneladani, mengimitasi, itu tidak bisa, ya. Siapa yang ingin seperti Yesus, siapa yang ingin memiliki hamba seperti Yesus, siapa yang ingin menjadi pelayan seperti Yesus, satu-satunya jalan membuka hati agar roh Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu yang mampu mengubah hidup kita. Betapa pentingnya hari-hari ini kita harus terus maju, kita harus mempunyai satu hati, pengertian hati bahwa kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tapi dengan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, akan memproses hidup kita. Bukan kita meneladani Kristus, tetapi Kristus bekerja dalam hidup kita, membangun hidup kita, menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati hamba. Bukan karena aku, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidupku. Maka itu Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu karena anugerahnya. Aku bekerja lebih keras, aku menginjil lebih hebat. Ya, dia bilang seperti sombong, ya. Tetapi ditutup, tapi bukan aku, anugerah Tuhan yang ada di dalam diriku. Yuk kita taruh Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Dalam keberhasilan kita akui Dia yang membuat kita berhasil, yang memang Dia yang membuat kita berhasil. Kita sukses, Dia yang membuat. Segala-galanya dari Tuhan, dan memang kita harus membuka diri terus untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus mengubah hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati hamba, bukan imitasi, tetapi sungguh-sungguh memiliki hati hamba, karena ada Sang Raja yang memiliki hati hamba itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya firman-Allah pagi ini sederhana, ayo tanamkan di hati. Aku mau seperti Yesus. Kita tidak membawa apa-apa, dan kita pulang tidak membawa apa-apa, tapi yang bisa kita bawa hati hamba, itu yang memperkenankan hati Tuhan. Dan dengan hati itulah kita akan kembali berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini, ku tak membawa. Haleluya. Ayo BL sing. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
katakan ku tak membawa, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang dapat kita bawa saat kita kembali kepada Bapa ya, dari dunia ini. Dan itu pun tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak diminta oleh Tuhan, tidak dituntut oleh Tuhan. Uangmu, kegagahanmu, kekayaanmu, kemegahanmu, tidak ada satupun yang dituntut oleh Tuhan untuk dibawa ke sana, dan itu pun tidak dapat kita bawa ke sana. Hanya satu yang bisa kita bawa, hati hamba, hati Kristus, hati yang dibangun oleh Roh Kudus, hati yang rela dan siap untuk melayani, hati yang taat, hati yang setia di dalam segala situasi dan keadaan apapun, terus tetap menaruhkan hidup ini, hati ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan apabila itu kita kerjakan sementara kita ada di dunia ini, kita akan mendengar suara saat kita pulang ke sana, sabaslah hai hamba yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Karena sementara engkau ada di dunia, engkau pun memiliki hatiku, hati hamba, hati yang melayani, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang belas asih, hati yang menghormati sesama, hati yang mengutamakan sesama, bahkan dirinya sendiri ditaruh di paling belakang dan paling bawah. Namun bukan berarti untuk tetap tinggal di bawah, karena itu adalah cara Tuhan untuk meninggikan kita semua. Ayo kita rela menaruhkan hidup ini, sekalipun tidak terkenal, tetapi kita melayani Tuhan. Tuhanlah yang akan mengangkat kehidupan kita, karena Dialah Raja di atas segala raja, yang telah memberikan teladan untuk kita hidup seperti Dia. Kita pujikan pujian ini, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami hati hamba, berikan kami hati-Mu ya Tuhan, hati Kristus, hati yang lemah lembut, hati yang belas asih, hati yang mengasihi sesama. Taruhlah di dalam hati kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati hamba, pribadi yang siap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Ajar kami untuk kami hidup saling melayani, saling mengasihi, saling peduli, saling membangun, saling tolong menolong. Karena itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kita terus memiliki hati hamba, hati yang rela untuk melayani. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang setia, berikan kami hati hamba yang selalu menyembah Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Engkau saja yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Dan saat hidup kami memuliakan Engkau, saat hidup kami memperkenankan hati-Mu, Engkau pun juga berkenan untuk mencurahkan segala kekayaan-Mu di dalam hidup kami. Damai-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu, kesehatan, semua mengalir dalam hidup kami. Sebab ajar kami Tuhan terus sebagai anak-anak-Mu hidup di dalam kerendahan hati, memiliki hati hamba yang selalu saling melayani. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, menjadikan kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami kembali. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Haleluya. Mengucap syukur Bapa buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menerima berkat anugerah firman Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana mengenai hati hamba Tuhan yang berkenan bagi Engkau Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan sulung maupun persembahan lainnya Tuhan. Kami persembahkan di dalam-Mu Tuhan. Dibiarlah kami berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi berkat Tuhan di tempat ini dan semakin memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kiranya Kau memberkati mereka, Kau yang berhikmat, Kau yang juga berkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan saat ini. Dan kami juga berdoa untuk pengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau juga yang berhikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan persembahan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan warta jemaat pada bulan Juni. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan dan hidup kita selalu disertai oleh Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema bulan Juni ini yaitu hati hamba. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melalui setengah tahun di tahun 2023. Dan di tahun 2023 gereja kita memiliki tema yaitu bertumbuh dan berbuah. Untuk memasuki bulan ke-6 ini, gereja kita mengambil tema yaitu hati hamba. Bertumbuh dan berbuah harus memiliki hati hamba. Belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 35, firman Tuhan katakan bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini merupakan teladan Yesus. Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk melayani kita harus memiliki hati hamba. Untuk berbuah dan bertumbuh kita harus memiliki hati hamba. Oleh sebab itu di bulan Juni ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam, berbicara tentang hati hamba. Saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Mari Bapak Ibu Saudara untuk hadiri setiap ibadah yang berlangsung di tempat ini, Crown, ibadah pemuda-pemudi setiap Sabtu pukul 5:30 sore dan bisa pagi setiap Selasa dan Sabtu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita memasuki minggu kedua di bulan Juni ini ya. Kita bersama-sama belajar tentang bagaimana hati hamba. Di kanan kiri saudara bisa perhatikan banyak saudara kita tidak hadir ya. Jadi salah satu aplikasinya yaitu yuk coba di WA ditanyai kok nggak datang ada apa. Hari Minggu ditunggu ya. Setuju? Ada suaranya. Setuju? Puji nama Tuhan. Kita percaya minggu depan akan lebih banyak yang hadir. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari seorang Yesus, yaitu memiliki
hati hamba. Terima kasih kepada hambanya Opa Ishak yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada tambahan pengumuman, cuma saya tambahkan satu tips untuk saudara. Saat ini cuacanya panas banget ya, cuacanya panas sekali. Saya memberikan satu masukan kepada Bapak Ibu Saudara, perbanyak minum air putih dan sambil duduk. Jadi minumnya sambil duduk supaya ginjal kita itu bisa bekerja dengan baik. Kalau saudara minum dengan berdiri, ginjalnya akan bekerja keras. Tetapi kalau saudara duduk, itu saudara bisa lebih, ginjalnya bisa lebih bekerja lebih baik. Jadi bisa maju ke depan. Mas Dedi bisa maju ke depan, main keyboard, ayo. Selama tidak melayani Tuhan, hari ini kita angkat satu pujian. Kita akan bersama-sama tutup ibadah pada pagi hari ini. Satu ibadah sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Satu lagu sukacita. Apa ya Mas Dimas? Haleluya, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini? Ya. Ada apa itu? Kuncinya A ya. Ada gerakan Roh Allah di sini? Ada gerakan Roh Allah. Kurang tinggi? C? Bisa C? C itu ya. D. Ini haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan pujian di sini. Haleluya. Gerakan Roh Allah di sini. Katakan amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di sini melawat setiap umat-Mu. Ketika kami datang dengan segala pergumulan kami, dengan iman kami pulang membawa jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang mereka alami. Tuhan tilik satu persatu sehingga besok minggu bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para pemirsa yang ada di Facebook maupun YouTube yang saat ini sedang bersama kami beribadah, terkhusus untuk Ibu Risa yang ada di Hermina. Tuhan tolong untuk Tuhan menyembuhkan putrinya. Kami percaya dari tempat ini kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan melalui Facebook pun mereka semua diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Karena masa depanmu bersama Yesus adalah masa depan penuh gilang gemilang. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima